Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tini Kaimudin. Hari ini kita akan membicarakan tentang tata nama senyawa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, diharapkan kalian dapat memberikan nama pada senyawa biner. Yang kedua, kalian dapat memberikan nama pada senyawa poliatom. Baik, mari kita lihat yang pertama, yaitu tentang senyawa biner. Bicara tentang senyawa biner, itu adalah senyawa yang tersusun atas dua jenis atom. Nah, senyawa biner ini ada dua, yaitu senyawa biner yang tersusun atas atom logam dan non-logam, dan senyawa biner yang tersusun atas dua unsur atau dua atom non-logam. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah senyawa biner yang tersusun dari atom logam dan non-logam. Bicara tentang atom logam dan non-logam ini sebenarnya kita membicarakan tentang senyawa ion. Nah, senyawa ion ini berarti tersusun atas kation dan anion. Nah, aturan penamaan pada senyawa biner yang terdiri dari atom logam dan non-logam ini adalah kita sebutkan nama logam, lalu kita sebutkan nama non-logam. Logamnya itu adalah kation dan non-logamnya anion. Baik, perhatikan berikut adalah beberapa nama kation dan anion. Misalkan yang pertama kita mau kasih nama pada NaCl. NaCl ini dia terdiri dari ion, kationnya adalah namanya natrium, kemudian Cl-nya namanya adalah klorida. Maka NaCl ini diberi nama natrium klorida. Seperti itu. Contoh yang lain, misalnya kita mau memberikan nama pada MgBr2. Nah, maka Mg di sini adalah magnesium. Kita tulis magnesium. Kemudian Br ini sendiri adalah bromida. Selanjutnya, misalnya kita mau memberikan nama pada aluminium, ikatan antara aluminium dan oksigen misalnya O2- oksida, maka Al2O3. Ini dikasih nama apa? Al berarti aluminium, O itu berarti oksida. Seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat bahwa ada beberapa logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu. Misalnya ini ada kobal, ini ada kobal 2 dan kobal 3. Nah, maka pemberian namanya itu tetap kita kasih angka Romawi yang menunjukkan banyaknya bilangan oksidasinya. Ini juga misalnya Cr2 dan Cr3, kemudian ini ada juga tembaga 1 dan tembaga 2, dan seterusnya. Misalkan di sini kita akan memberikan nama pada, misalnya ini untuk senyawa-senyawa yang, untuk logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, maka kita tambahkan angka Romawi pada nama kationnya. Misalnya di sini kita akan memberikan nama pada FeCl2 dan FeCl3. Nah, maka pemberian namanya tinggal ditambahkan saja. Ini adalah besi 2, baru tulis klorida.
Nah, kalau ini besi 3 klorida. Nah, tentu bagaimana caranya kita bisa mengetahui ini bilangan oksidasinya 2 atau 3? Tentu dilihat dari jumlah bilangan oksidasi di sini. Ini kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, karena Cl di sini minus 3, berarti di sini pasti plus 3. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, memberi contoh yang lain. Misalnya pada CuO dan Cu2O. Nah, bagaimana caranya kita memberikan nama? Nah, karena di sini bilangan oksidasinya minus 2, berarti di sini adalah plus 2. Nah, berarti di sini tembaga 2 oksida. Nah, kalau di sini untuk yang nomor 4 ini oksigennya kan minus 2. Nah, berarti 1 Cu ini pasti positif 1. Maka namanya adalah tembaga 1 oksida. Seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat senyawa biner yang terdiri dari 2 unsur non-logam. Penamaannya itu diberikan awalan, lalu atom yang pertama, kemudian awalan lagi, kemudian ditambah dengan atom yang kedua, lalu ditambah dengan ida. Ada catatan di sini, beberapa catatan. Yang pertama, awalan pada atom yang pertama hanya dimulai dari 2 atom atau lebih. Yang berikutnya, awalan yang menunjukkan jumlah atom non-logam yang berikatan diberikan nama sesuai dengan jumlah awalannya. Nah, yang dimaksud dengan awalan seperti apa? Awalannya seperti ini. Jadi, jika misalnya ada 1 saja, maka dikasih awalan mono, 2 itu di, 3 tri, dan seterusnya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa tata namanya tinggal kita sebutkan awalan ditambah dengan atom non-logam yang pertama, kemudian lalu ada awalan tambah dengan atom non-logam yang kedua yang dikasih akhiran ida. Mari kita coba lihat. Misalkan di sini diberikan contoh CO2, N2O4, Cl2O3 misalnya. Nah, perhatikan bahwa ini tinggal kita sebut karbon. Awalan ini berlaku nanti kalau dia 2. Karena karbon ini hanya ada 1, maka cukup kita sebutkan namanya karbon. Lalu kita tambah dengan awalan monooksida. Seperti itu. Nah, untuk membedakannya dari yang keduanya apa? Nah, atom karbon yang kita sebut ulang, tapi dia ada 2, berarti dioksida. Nah, jika atom yang pertama itu 2 atau lebih, maka kita sebutkan awalan menggunakan di, tri, dan seterusnya. Maka yang nomor 3 ini namanya dinitrogen, 4 berarti tetra, berarti namanya tetra oksida. Nah, untuk yang berikutnya, ini adalah klor, berarti diklorin. 3 itu tri, berarti trioksida. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana dengan senyawa poliatom? Nah, bicara tentang senyawa poliatom, maka kita membicarakan senyawa yang terdiri dari 2 jenis atom. Nah, di sini bisa logam dan juga
non-logam, kita perhatikan, kita bisa menggunakan beberapa non-logam nama anion ini yang terdiri dari lebih dari satu atom. Misalnya ini karbonat, kemudian nitrit, nitrat, fosfat, dan seterusnya. Nah, tinggal kita kasih nama sesuai dengan yang ada ini. Misalnya kita mau tuliskan, kita ingin memberikan nama pada senyawa ini, MgSO4, maka kita tinggal tuliskan nama dari kationnya yaitu magnesium. Ini SO4 ini namanya adalah sulfat. Mana ya? Sulfat. Nah, ini sulfat. Maka namanya magnesium sulfat. Atau kita mau pakai yang kedua misalnya KMNO4. K itu adalah kalium. KMNO4 ini apa? Oh, ini adalah permanganat. Permanganat. Selanjutnya mungkin misalnya yang ketiga MnSO3 misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini SO3-nya minus 2 ya. Berarti di sini mangan 2 sulfit. Begitu seterusnya. Oke, baik. Untuk menutup jumpa kita kali ini, coba untuk menyelesaikan soal berikut ini. Coba berikan nama pada senyawa berikut ini. Yalah. Oke, Ibu rasa sudah cukup hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.